Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Iksani Rosianda dengan NIM akhir 142. Saya dari kelas 2D Prodi Psikologi Islam. Tugas ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah tes pengantar psikologi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam tes psikologi yang mengungkap kepribadian. Sebelum lebih jauh ke dalam macam-macam tes psikologi kepribadian, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu tes kepribadian. Tes kepribadian adalah alat yang digunakan untuk menggali, memahami, dan mengukur berbagai aspek kepribadian seseorang melalui berbagai metode seperti tes self-report, tes proyektif, dan observasi perilaku. Tes ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pikiran, emosi, dan perilaku yang konsisten dari individu tersebut. Dengan memahami dimensi-dimensi seperti ekstrovert, introvert, pemikir perasa, atau stabilitas neurotisisme, tes ini membantu dalam menggambarkan karakteristik kepribadian yang kompleks menjadi kerangka yang lebih terstruktur. Meskipun tes ini tidak mencakup seluruh kompleksitas kepribadian seseorang, hasilnya dapat memberikan wawasan yang berharga untuk mengembangkan pribadi, pemahaman hubungan interpersonal, dan aplikasi di berbagai konteks dari seleksi karir hingga konseling. Selanjutnya, kita memasuki ke dalam macam-macam tes kepribadian. Dalam tes kepribadian dibagi menjadi 4, yaitu tes inventory kepribadian yang meliputi MMPI dan MBTI. Yang kedua yaitu tes proyektif yang meliputi Rogers-Ingblood Test dan TAT. Yang ketiga yaitu tes observasi yang mencakup behavioral assessment dan Quixote. Yang terakhir yaitu tes kuesioner yang menyangkut NEO-PIR dan 16 PF. Tes inventory kepribadian yang pertama yaitu Minnesota Multipasic Personality Inventory atau MMPI adalah tes yang digunakan untuk mengevaluasi aspek-aspek kepribadian dan psikopatologi melalui 567 item yang dijawab dengan benar atau salah. Tes ini mencakup skala klinis yang menilai kondisi seperti depresi, kecemasan, dan paranoia, serta skala validitas untuk memastikan kejujuran dan konsistensi jawaban responden. Sebagai contoh, item seperti saya merasa seseorang mencoba mengendalikan pikiran saya. Selanjutnya yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau yang biasa disebut MBTI adalah alat evaluasi psikologis yang digunakan untuk mengklasifikasikan individu ke dalam 16 tipe kepribadian berdasarkan preferensi mereka dalam 4 dimensi utama. Dimensi-dimensi tersebut meliputi yang pertama yaitu extrovert yang dilambangkan E versus introversi yang dilambangkan I, menunjukkan kecenderungan seseorang untuk mendapatkan energi dari interaksi sosial atau dari refleksi dan pemikiran pribadi. Yang kedua yaitu intuisi versus indera, menggambarkan cara seseorang mengumpulkan informasi. Intuisi cenderung melihat pola dan hubungan antara konsep secara abstrak, sedangkan indera lebih fokus pada detail, konkret, dan fakta. Yang ketiga yaitu pemikiran versus perasaan, pengukuran cara seseorang membuat keputusan dan mengevaluasi informasi. Pemikiran cenderung menggunakan logika dan analisis objektif, sementara perasaan lebih mempertimbangkan nilai-nilai personal dan dampak emosional. Yang keempat yaitu penilaian versus pengamatan, mengidentifikasikan preferensi seseorang dalam mengorganisir kehidupan sehari-hari. Penilaian cenderung lebih terstruktur, terorganisir, dan suka membuat keputusan, sedangkan pengamatan lebih fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan menyesuaikan diri dengan situasi. Yang kedua yaitu tes proyektif yang meliputi Rogers-Ingblood Test. Selanjutnya yaitu Thematic Apperception Test atau TAT
Tes ini adalah metode psikologis yang digunakan untuk mengeksplorasi kepribadian seseorang, terutama motivasi, emosi, dan cara individu memahami dunia sekitar. Tes ini melibatkan presentasi gambar-gambar atau adegan yang ambigu kepada peserta yang diminta untuk membuat cerita tentang apa yang mereka lihat dalam gambar tersebut. Cerita-cerita yang dibuat oleh peserta kemudian dianalisis untuk mengungkapkan pola pikir, konflik batin, kebutuhan, dan cara individu mengatasi situasi tertentu. Yang ketiga yaitu observasional, yang meliputi behavioral assessment. Behavioral assessment adalah metode untuk mengukur dan memahami perilaku seseorang melalui pengamatan langsung dan evaluasi sistematis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola perilaku terkait dengan kondisi psikologis tertentu dan membantu dalam diagnosis serta perencanaan intervensi. Metode ini fokus pada perilaku yang dapat diamati secara objektif untuk memahami pengaruh lingkungan dan faktor internal terhadap individu. Selanjutnya yaitu Quixote. Teori psikologi Quixote mengacu pada pandangan yang menggabungkan konsep-konsep dari psikologis positif dan kualitatif. Fokus utamanya adalah pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman subjektif individu dengan tujuan untuk memahami bagaimana orang membuat makna dari kehidupan mereka dan mencapai kepuasan serta kesejahteraan secara psikologis. Peneliti dapat mengidentifikasikan pola-pola dalam cara orang menafsirkan dan mengalami kebahagiaan mereka, serta faktor-faktor apa yang dianggap penting dalam mencapai perasaan tersebut. Yang keempat yaitu tes kuesioner yang meliputi Reverse Neo Personality Inventory. Tes kepribadian ini adalah alat psikometri yang digunakan untuk mengukur 5 dimensi kepribadian utama, yaitu neurotisisme, ekstraversi, keterbukaan terhadap pengalaman, kemesraan, dan konsensus. Tes ini mengharuskan responden menjawab serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk mengidentifikasikan tingkat karakteristik kepribadian mereka dalam masing-masing dimensi. Yang terakhir yaitu 16 Personality Factor Questionnaire atau bisa disingkat 16 PV. Tes kepribadian ini adalah alat untuk mengetahui berbagai sifat kepribadian seseorang. Dikembangkan oleh Raymond Chandler, tes ini mengukur beberapa faktor seperti emosi, stabilitas, dan kebutuhan terhadap pengalaman baru. Contohnya, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cara berpikir dan merespon dalam situasi tertentu, kita bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana seseorang berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Sekian dari saya yang sudah membahas sedikit tentang macam-macam tes psikologi yang mengungkap kepribadian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.